hadir di ruangan ini di Labor C dalam rangka diskusi melalui presentasi makalah tugas kelompok dari kita masing-masing sesuai dengan pembagian tugas kita ada 4 kelompok. Nah, yang pertama kita urut saja ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kepada kelompok masing-masing kelompok mempresentasi hasil bedah. Jadi kita ini adalah bedah jurnal ya tentang manajemen produksi agribisnis sesuai dengan mata kuliah. Ya, mengingat waktu kepada kelompok 1 dipersilakan siapa yang mewakili dari kelompok 1 mempresentasi daripada mata yang pada diskusi nanti mohon bantuan teman-teman lain untuk membantu menjawab dan komentari. Dipersilakan. Kan jurnal beda jurnal sekarang itu. Nah, itu dulu strategi tata kelola dan digitalisasi untuk hilirisasi agroindustri kopi arabica. Baik, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang. Potensi kopi arabica Indonesia terhambat oleh masalah hilirisasi. Ditandai dengan nilai tambah rendah bagi petani, efisiensi rantai pasok yang rendah atau biaya tinggi dan akses pasar yang terbatas akibat minimnya digitalisasi. Tidak bunga serta penguatan kelembagaan petani. Ketiga, mengembangkan model kemitraan hulu hilir yang saling menguntungkan dengan pembagian peran yang adil. Keempat, digitalisasi dan sertifikasi berlanjutan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan daya saing produk kopi arabica di pasar global. Mewujudkan hilirisasi agroindustri kopi arabica yang berkelanjutan melalui kelembagaan kuat seperti koperasi dan kemitraan peran industri. Pemerintah, proses pengelolaan menjadi lebih efisien, transparan, dan bernilai tambah tinggi bagi petani. Digitalisasi turut memperkuat tata kelola dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akses pasar melalui sistem traceability, commerce, dan pemasaran digital. Sinergi antara tata kelola dan digitalisasi menciptakan ekosistem agroindustri kopi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang adil dan ramah lingkungan. Sekali lagi secara umum materi sudah cukup, cuman belum ada pemilahan yang tegas. Jadi strategi tata kelola dan saya ada kata-kata jernih, kan berarti kalau memungkinkan, bukan kalau memungkinkan ya, tolong ini terpisah. Strategi pengelolaan atau strategi tata kelola, ya, hilirisasi ada 3 poin ya. Hilirisasi dan digitalisasi. Indonesia kan kalau Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara itu punya spesifikasi tersendiri. Ya, kemudian Aceh, Sumatera Utara, kemudian Lampung, samping kita di Jambi, itu ada lagi. Kemudian Indonesia Timur, kemudian di Jawa, dan Jawa itu ambil di daerah Jember, ya, bukan pusat apa namanya, bukan jelas karena pusat pembinaan kopi dan kakao. Ya, berikut mohon ke kelompok 2 untuk mempresentasi daripada paper yang sudah disiapkan ya. Di makalah yang diberikan kepada Bapak, di mana bahan diskusi hari ini tentang transformasi digital agribisnis menas di Indonesia, kemudian mengkaji tentang strategi pemasaran, efisiensi ekonomi, dan inovasi nilai tambah yang berbasis kreativitas lokal. Kepada kami untuk mempresentasikan hasil bedah jurnal kami yang berjudul Transformasi Digital Agribisnis Menas Indonesia yang mengkaji tentang strategi pemasaran, efisiensi ekonomi, dan inovasi nilai tambah berbasis kreativitas lokal. Mengenai latar belakang, Indonesia adalah negara yang berlandaskan pertanian dan memiliki peluang besar dalam mengembangkan komunitas hortikultural, salah satunya adalah Menas.
Meski produksi nanas cukup banyak, masih ada berbagai hambatan dalam hal pemasaran, distribusi yang tidak efisien, serta nilai tambah produk yang rendah yang membuat pengembangan usaha pertanian berkelanjutan. Jiwa mayoritas Bugis berkembang sebagai desa agrowisata nanas dan penghasil nanas unggulan yang produksinya terus meningkat secara nasional. Pemanfaatan hasil panen nanas masih terbatas. Banyak nanas segar yang menumpuk dan berisiko rusak karena daya simpan pendek. Dengan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani, diperlukan pelatihan pengolahan nanas menjadi program bernilai tambah seperti keripik nanas yang lebih tahan lama dan menguntungkan. Terus di kota Karangturi, Sumatera Selatan, sektor perkebunan nanas memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dengan lebih dari 400 hektar lahan nanas, sehingga kota ini dikenal sebagai kota nanas dan tubuh nanas menjadi simbol kebanggaan. Masyarakat terutama di Kelurahan Karangjaya menempatkan lahan datar untuk budidaya nanas yang tidak hanya unggulan pertanian, tetapi juga untuk gizi masyarakat. Di hasil presentasi kami, masalah efisiensi pemasaran yang panjang dan tidak efisien mengakibatkan farmer share atau bagian yang diterima petani rendah, dan margin pemasaran besar yang secara langsung mempengaruhi pendapatan petani. Untuk mengatasi masalah nilai tambah yang rendah dan risiko kerugian akibat daya simpan produk. Ini sistematika ya, sistematika di pelaporan itu perlu dilakukan pendahuluan, kemudian di sini adalah latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Ya. Yang kedua, landasan teori ya. Kalau di PP udah benar, tapi presentasi tadi kok kenapa metode yang duluan gitu ya. Ini tolong untuk diperbaiki. Kemudian metode ya Bapak lagi-lagi tidak minta metode dalam sampai kajian analisis statistik. Itu sudah benar. Itu deskriptif, cuman langkah-langkah untuk mendapatkan data dan penyusunan laporan itu ada yang kurang tadi datanya yang dilengkapi ya. Kemudian tadi pembahasan seperti yang sampaikan yang tujuan satu tolong ditambahkan sampai kepada pembahasan ya. Pembahasan satu ada deskripsi daerah kajian. Daerah kajian itu kan nanas nanti banyak data nanas nanti baik data dari BPS maupun juga jurnal-jurnal. Kemudian berikut ya kita ini kan judulnya transformasi digital agribisnis nanas ya. Jadi yang dibahas ya transformasi digital apa saja yang perlu kita bahas di sana. Yang pertama tadi adalah masalah pemasaran. Ya. Mungkin antara lain masalah tadi adalah pemasaran yang diterima itu terbatas dan juga tingkat pemasaran, rantai pemasaran terlalu panjang dan sebagainya. Itu jadi dibahas ya. Kemudian efisiensi. Kalau memang ini perlu dikaji ya, efisiensi efisiensi sumber daya. Namanya giliran daripada kelompok 3, makanya tadi nggak sabar lagi untuk presentasi hasil bedah jurnal pada mata kuliah manajemen dan produksi agribisnis ya. Pada kesempatan ini kelompok 3 menggunakan transformasi ekonomi dan optimalisasi agribisnis kelapa sawit di Indonesia. Kan hasil diskusi dari kelompok 3 yang dimana kami ambil judul yaitu transformasi ekonomi dan optimalisasi agribisnis kelapa sawit Indonesia, hilirisasi, digitalisasi, efisiensi dan produksi menuju daya saing global. Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah dan sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan. Kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional. Kelapa sawit menjadi penyumbang utama PDB, ekspor non-migas. Kelapa sawit ini dan menyerap tenaga kerja. Selain menghasilkan minyak makan, minyak industri dan bahan baku nabati, kelapa sawit juga memberikan manfaat ekonomi sosial melalui hilirisasi industri kelapa sawit. Indonesia didorong untuk bertransformasi dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen yang bernilai tambah tinggi guna memperkuat ketahanan ekonomi. Penerapan digitalisasi dan teknologi. Penerapan digitalisasi dan teknologi informasi dalam agribisnis kelapa sawit sangat penting karena membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi dan daya saing industri sawit baik di dalam negeri maupun di pasar dunia melalui penggunaan alat dan sistem sensor digital. Digitalisasi juga membantu memperbaiki sistem rantai pasok mulai dari produksi hingga distribusi karena semua kegiatan bisa terhubung melalui platform digital.
terhadap teknologi dan pendidikan yang baik membantu penerapan praktik pertanian modern. Hilirisasi kelapa sawit berpenting dalam mendorong transformasi ekonomi nasional dengan cara meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri dan dalam negeri. Pengolahan sawit menjadi berbagai produk turunan juga membantu memperkuat struktur industri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya David. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 menjadi sebuah konsultan dalam koperasi kelapa sawit, khususnya di daerah terpencil. Bagaimana strategi digitalisasi dan tata kelola untuk memperkuat posisi petani dalam rantai hilirisasi dan dalam rantai pasok, dan jelaskan langkah-langkah strategis secara rinci. Adapun strategi yang kami lakukan apabila kami menjadi konsultan, itu yang pertama itu meningkatkan akses ke pasar dan informasi. Kita lihat di situ tuh akses pasarnya kan sulit. Jadi kalau kita jadi seorang konsultan, mungkin kita bakal membuat suatu kit-kit nih untuk masyarakat agar akses pasarnya itu meningkat, sehingga mereka lebih tahu lagi untuk menjual produk mereka ke pasar. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas dalam produksi hasil pertanian. Itu bisa kita lihat dari kesesuaian lahannya, yang itu memainkan peran penting dalam efisiensi dan produktivitasnya. Misalnya itu seperti yang kami ambil komunitasnya itu kelapa sawit. Jadi faktor-faktor yang kita lihat itu yang pertama itu ada kesuburan tanahnya, yang kedua drainase, topografi dan iklim yang menentukan kemampuan tanaman untuk tumbuh berenang. Yang terakhir dari kami itu ada mengembangkan kapasitas bagaimana kita membangun sistem ya, sama itu sudah dibuat sistem digitalisasi yang transparan ya, kemudian yang jujur, apalagi ya, negosiasi petani dengan perusahaan itu tidak seperti sistem pemasaran yang konvensional gitu, semuanya ditentukan oleh perusahaan kan. Nah sekarang sudah petani sudah tahu gitu informasi tadi saya tolong juga ditambahkan goal kita itu kan daya saing global ya. Nah kalau mau nambah sekarang ini adalah daya saing global yang berkelanjutan ya, jadi dia mampu bersaing secara global itu berkelanjutan ya. Itu ada penelitian yang ada di Malaysia, saya lupa pokoknya penelitian yang ada di Malaysia itu banyak meneliti tentang daya saing global atau kewirausahaan global yang berkelanjutan. Hanya mata rantai pemasaran itu masuk ke dalam ya. Jadi masalah kesejahteraan, keuntungan segala macam itu ya tambahan saja, jangan dicampur aduk di dalam pembahasan konten. Kalau mau tambahan misalnya panjangnya mata rantai pemasaran itu akan mempengaruhi penasehat itu mau kaitkan keuntungan kesejahteraan, di situ maksudnya tidak harus membuat subbab terlalu ya. Kelompok terakhir, kelompok 4 itu memaparkan tentang manajemen produksi dan hilirisasi agribisnis karet dalam perspektif ekspor dan daya saing global ya. Kira tadi luarannya sama dengan kelompok 3 itu daya saing global yang menarik, bahwa karet juga merupakan komoditas unggulan Provinsi Jambi, walaupun tren produksi dan produktivitas dari tahun ke tahun menimbulkan penurunan, tapi sampai hari ini karet masih menjadi komoditas unggulan Provinsi Jambi. Ini sangat menarik untuk kita ungkapkan, untuk kita expose ya. Sehingga kami dapat mempresentasikan hasil dan jurnal yang berjudul Manajemen Produksi dan Hilirisasi Agribisnis Karet dalam Perspektif Ekspor dan Daya Saing Global. Tanaman karet atau Hevea brasiliensis merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis nasional yang memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan luas area karet terbesar di dunia, yaitu sekitar 3,6 juta hektar, dan menempati posisi produsen karet dalam terbesar kedua di dunia setelah Thailand.
Komoditas karet ini tidak hanya berperan dalam perdagangan internasional, namun juga menjadi sumber pendapatan utama bagi jutaan masyarakat. Karena lebih dari 80% produksi karet Indonesia berasal dari perkebunan rakyat. Ada beberapa permasalahan karet di Indonesia, antara lain yang pertama, rendahnya produktivitas yang hanya berada pada kisaran 1 ton per hektar per tahun. Yang kedua, mutu bahan olah karet rakyat atau bokar yang masih rendah dan lemahnya posisi tawar petani di pasar. Yang ketiga, ekspor karet Indonesia masih didominasi oleh produk bahan mentah seperti crown rubber, latex, dan rivet small sheet. Yang keempat, harga karet di dunia yang berfluktuasi dan cenderung menurun sejak tahun 2022. Yang pertama, teknologi produksi dan penyadapan, di mana inovasi mekanisasi sederhana seperti pisau sadap, ergonomis, wadah latex, tahan korosi, dan sistem pengumpulan data otomatis memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu kerja dan konsistensi mutu latex. Pengelolaan kebun berbasis pohon unggul yang dipadukan dengan sistem penyadapan adaptif. Kesimpulannya adalah sektor karet Indonesia berperan penting bagi devisa, tenaga kerja, dan pembangunan wilayah. Namun, masih terkendala rendahnya produktivitas dan nilai tambah. Penerapan teknologi penyadapan efisien dan program rebranding berbasis kelompok berpotensi meningkatkan kinerja di tingkat petani. Di sisi hilir, penguatan hilirisasi melalui KSR, BPD, operasi dan dukungan. BPDP mulai memperkuat keterhubungan petani industri. Transformasi menuju agribisnis terintegritas berbasis teknologi dan digitalisasi lanjut pasar diperlukan untuk meningkatkan daya saing global dan kesejahteraan petani. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jadi kelompok 4 betul-betul memanfaatkan landasan teori dan berumur, mulai dari teori yang sangat mendasar, teori bisnis, sampai kepada teori aplikatif. Ya, mungkin yang lain, kelompok lain juga bisa dicek kembali di tingkat pusaka. Jadi bisa diapresiasi, itu bagus ya. Dan juga betul nggak? Tercapai juga sampai terakhir teorinya tentang teknologi dan inovasi. Kemudian di metode juga, ya, jadi dulunya detil. Ya. Tadi ada permintaan Bapak Jumlah tersingkat cinta. Saya belum tahu ada berapa banyak singkat, tapi jelas di metode sudah dituangkan. Ya. Kemudian sumber-sumber yang lain, sumber yang lain itu adalah tadi kalau dicek lagi yang lain ya, dari forum-forum ya, forum kopi tadi ada forum. Kalau Nanas mungkin saya belum tahu forumnya, tapi paling tidak adalah forum agroekowisata sudah ada ya di beberapa pertandingan. Kalau kopi ada jelas forumnya, kemudian apa tadi, kopi, Nanas, kelapa sawit ya jelas banyak. Baik.